Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saidah sebagai penasehat di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Keraksan. Tentu gonjang-ganjing di PBNU antara Rais Am dan Ketua Umum menguras perhatian banyak orang, terutama kaum Nahdiyin. Saya melihat bahwa ada dua. Yang pertama adalah sebuah upaya untuk menegakkan disiplin. Organisasi sememangnya harus mendisiplinkan tidak hanya anggota tapi juga pengurusnya. Yang kedua adalah soal respon dari khalayak yang kita bisa membacanya dari media sosial, tapi mungkin kita juga menyempatkan waktu untuk membaca majalah Tempo terkait dengan dua kubu yang berseteru. Nah, yang terakhir inilah yang perlu kita perhatikan. Boleh jadi kita memandang persoalan gegeran ini akan menjadi gergeran. Tetapi semudah apapun kita memahaminya, tetap saja ia akan menimbulkan luka. Kenyataannya bahwa respon dari kedua belah pihak, baik pendukung dan yang bersifat netral, itu jelas menyampaikan hal-hal keberatan yang masih berupaya untuk menjaga kata. Tetapi publik jelas akan menyederhanakan persoalan ini tidak lebih dari perebutan kekuasaan, karena dua kelompok ini dilihat sebagai kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Memang ada keberatan bahwa kalau persoalan ini diseret kepada misalnya kelompok Sultan, ya, karena mereka mengadakan rapat di hotel Sultan dan kelompok Keramat, di mana markas besar kantor pusat dari PBNU berada di Jalan Keramat Raya. Saya tidak ingin lebih jauh untuk melihat ini adalah persoalan yang rumit, tapi bagi saya ini adalah persoalan organisasi yang akan dialami oleh institusi apapun, yang di dalamnya ada banyak kepentingan, ada latar belakang yang berbeda yang memungkinkan juga melihatnya secara tidak sama. Tetapi jika kemudian angka-angka yang ditunjukkan oleh pihak yang ingin agar Syuriah tidak lebih jauh menentukan ketetapan, ya, yang justru akan menjadi presiden bahwa ke depan pengurus akan bisa dihentikan di tengah jalan. Ya, meskipun menurut saya tiga alasan itu masih bisa dipersoalkan. Ya, tidak merusak bangunan jauh lebih besar, ya, sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan moral. Yang pertama misalnya, saya pikir kita kembali kepada etika deontologis. Niat dari Gus Yahya adalah untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Sebagaimana Gus Dur, nggak mungkin kita mengusir orang yang akan diajak kerjasama. Yang kedua soal keuangan. Nah, sejauh ini yang dijadikan landasan untuk menyoal kepemimpinan Gus Yahya itu kan dari sepihak. Dari Gus Yahya sendiri sudah dijelaskan secara terang-benderang apa sebenarnya terjadi dengan masalah bantuan keuangan 100 miliar itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelolaan organisasi. Kan sebenarnya kekisruhan ini kan bermula dari tidak hanya satu pihak, ya. Ya, kita harus jujur akui bahwa ini soal pecah kongsi saja antara Gus Yahya dan Gus Ipul. Jadi wajar kalau kemudian di kalangan Suriah sendiri itu tidak sebulat suara. Memang PBNU itu terbelah suaranya, tapi Mustafar sudah jelas, ya, kenyataannya bahwa Islah adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Untuk itu maka ya akhirnya kalau memang kemudian Suriah diberi wewenang yang sangat besar, ya, maka ya Kiai Zulfa akan menyiapkan muktamar untuk memilih kepengurusan baru. Tapi tetap saja ini akan menjadi catatan yang sangat memilukan menurut saya, karena aroma
soal rebutan akses ekonomi itu tidak bisa dielakkan. Saya menyadari bahwa PBNU memang belum mandiri secara ekonomi sehingga kegiatan-kegiatannya tidak bisa sepenuhnya ditanggung. Ya perlu bantuan dari luar ya. Dan menurut saya sah saja kalau prosedur yang dilakukan itu adalah sah. Dan kita jangan melupakan bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai peran besar ya dalam mengawal ya, bagaimana cita-cita awal ya, dari para pendiri bangsa ini untuk menjaga persatuan, kesatuan, kemudian merawat kemajemukan. Tentu saja Nahdlatul Ulama tidak sendirian, ia bergandeng tangan dengan organisasi lain seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, Persis, ya, dan bahkan terbuka bagi organisasi keagamaan yang berbeda seperti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan yang lain. Ini artinya bahwa NU hari ini sedang berada dalam fase penentuan ya, untuk memastikan bahwa kaum tradisionalis dewasa. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa banyak kelompok-kelompok yang menamakan diri tradisionalis ini mengistiharkan atau menyatakan dirinya sebagai kelompok kultural ya. Dan tentu saja mereka akan memilih jalan lain untuk merawat tradisi itu jika kemudian konflik ini akan berlangsung ya tanpa ada kompromi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.